Pemirsa, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Pepatah lawas itu sepertinya cocok disematkan kepada Tia Ariestia. Anak Tia ternyata memiliki kegemaran yang sama dengannya, yakni olahraga. Selain menyukai olahraga taekwondo seperti ibunya, anak pertama Tia, Kanaka, juga jatuh cinta pada olahraga sepatu roda. Hai Mirsa Gospot, aku Tia Ariestia. Jadi hari ini aku sedang menemani anak-anak aku latihan sepatu roda gitu. Alhamdulillah pas banget tanggal merah. Terus udah gitu bisa nemenin anak-anak aku latihan sepatu roda nih. Kalundra dan Kanaka. Ada Gempi juga. Badannya ke depan, jadi kalau yang tangan belakang. Badannya ke depan kalian tak? Nah pemirsa, ini udah selesai latihannya sama Ceria inline skate. Sekarang lagi ngapain? Istirahat. Abang lagi ngapain? Oke. Tia sepertinya begitu khawatir atas kejadian sebelumnya yang membuat Kanaka jatuh dari skuter hingga tangannya mengalami cedera patah. Seperti tak ingin kejadian itu terulang kembali, Tia benar-benar memprotek anaknya. Mantan atlet taekwondo itu memberikan pelindung tubuh kepada Kanaka untuk menghindari dari cedera yang serius. Ayo ulangi lagi dari sini. Nah kalau untuk olahraga sepatu roda ini ya kemungkinan pasti ada, tapi insya Allah kita minimalisir dengan perlindungan yang lengkap. Helmnya harus pakai, untuk pelindung tangan, semuanya pelindung kaki, semuanya harus pakai gitu. Dan kalau Kanaka memang dia udah pernah 1 kali ikutan pertandingan gitu. Tapi kemarin ini dia habis 3 bulan istirahat karena kan tangannya patah. Enggak, bukan gara-gara sepatu roda, gara-gara main skuter. Dia retak jatuhnya, retak tapi memang harus tindakan di gips 1,5 bulan. Setelah di gips itu kita kayak kasih waktu 1 bulanan ya buat dia recovery. Gitu. Ronsen. Nah pas setelah di ronsen memang harus diambil tindakan. Tindakan itu bukan pasang pen, karena kalau anak kecil itu dia tulangnya untungnya masih lentur. Jadi harus diluruskan sama harus digips karena anak-anak ini memang susah diem, jadi tindakannya harus dibius total. That's why masuk ke ruangan operasi gitu. Sempat ketakutan sih Kak ya pas mau masuk ke ruang operasi ya. Ya, tapi aku janji gitu kayak Kanaka tenang aja, begitu Kanaka sadar, Bunda udah ada di sebelah Kanaka. Kebetulan kan ini udah pernah masuk ke ruang operasi dan dibius karena sunat waktu itu. Jadi aku udah tahu nih kalau setelah dibius reaksi anak-anak itu akan seperti apa. Jadi akunya juga nggak yang terlalu panik-panik banget. Dan menariknya dari olahraga sepatu roda itulah, putranya mendapatkan banyak prestasi. Di antaranya pernah mendapat medali perak dan emas kategori pemula. Karena ada hasil yang didapat, maka Tia terus mendukung Kanaka untuk terus berprestasi dalam bidang olahraga. Sebenarnya suka itu pasti karena diperkenalkan gitu. Aku juga kan sebenarnya kalau aku lebih ke taekwondo, tapi memang aku nggak mau benar-benar memaksakan dengan satu olahraga karena dia juga harus punya pilihan. Kebetulan dia seneng sama sepatu roda ya Kanaka, akhirnya dia cobain dan alhamdulillah selain senang hobi ada prestasinya juga gitu. Dapat apa kemarin? Medali Medali apa? emas
emas sama perak. Oke, dia ikut kemarin kejuaraan se-Jawa Barat ya kalau nggak salah ya. DKI Jawa Barat itu dapat 2 kategori. Yang pertama kategori untuk speed ya Nak ya. Apa sih speed itu dia dapat perak ya. Perak ya? Iya. Ya perak apa Mas? Perak dong. Perak. Terus habis itu satu lagi yang kejuaraan pemulanya dia dapat emas. Makanya kita fully support kalau anaknya mau, yaitu dia memang karena masih mandiri ya, jadi belum ada sponsor. Jadi kita harus kerja keras buat support anak. Yang penting mudah-mudahan hobi dia tersalurkan dan mudah-mudahan bisa berprestasi gitu. Siapa tahu bisa mengharumkan nama Indonesia juga kan nanti ke depannya. Support, tapi kalau ayah lebih Soalnya ayah santai kan? maksudnya Suka nyuruh Kanaka untuk tanding-tanding nggak ayah? enggak. Enggak. Yang nyuruh buat tanding siapa? Bunda. Iya, jadi kayak ya sebenarnya aku nggak maksa, cuman aku kayak lebih mengarahkan dan kalau dulu itu kan aku udah sering ikut pertandingan, jadi kayak aku tahu gitu apa-apa aja yang harus dipersiapkan ketika mau bertanding, kayak latihannya harus setiap hari. Nah kalau ayahnya tuh lebih anaknya akademis kan, kalau aku memang anaknya sport banget gitu, jadi kayak ya seimbang lah. Kalau ayahnya lebih ke akademis, kalau aku juga prestasi itu tuh adalah salah satu hal yang bisa mensupport kita di kedepannya. Kayak aku mungkin kalau hanya orang tahu sebagai pemain sinetron, host ataupun model gitu ya, sebatas itu aja. Tapi kan orang lebih mengenalnya itu loh yang atlet taekwondo gitu, itu loh yang jago taekwondo. Jadi kayak kadang-kadang orang lupa dengan siapa kita, tapi keinget dengan satu hal yang memang bisa diingat seperti itu. Dan ternyata Kanaka satu tempat latihan dengan Gempita Nora Martin, Putri Gading Martin, dan Gisela Anastasia. Bisa dibilang, banyaknya anak artis yang berlatih di sana membuat Gempi ingin menambah jam kursus sepatu rodanya. Namun sayangnya permintaan Gempi itu tak diamini oleh Giselle lantaran Gempi dinilai masih belum serius ketika latihan sepatu roda meski beberapa skill telah ia kuasai. Ya pasti dong, kita kan kalau anaknya mau apa selama positif, halnya baik, bisa buat dia belajar dan berkembang, pasti disupport ya. Ninja kemarin dia minta latihannya diperbanyak, tapi mama bilang apa? Tapi dia bilang kita lihat dulu kalau aku serius apa enggak. Iya, dibuktiin dulu. For 8 weeks. Ya kalau dia kelihatan seriusnya kita tambahin. Nah ada masa-masanya, Gempi kan memang udah pinter, jadi kayak males latihan, bukan males sih, kayak mau disuruh apa-apa yang baru tuh kayak gitu loh gitu. Jadi akunya nggak redo kalau mesti nambahin jam, tadi cuma ngerumpi doang. Mendingan dia tunjukin dulu kalau emang niatnya beneran bulat, baru kita tambahin jadwalnya supaya dia lebih maksimal gitu ya. Terima kasih Om, lumayan lah ya gitu deh, muridnya Om Agah ya. Di tempat terpisah, pesinetron sekaligus bintang film Ricky Harun tampak begitu bugar dan tentu saja jika sepintas dan berjalan seorang diri, maka banyak yang mengira jika putra Donna Harun itu belum memiliki istri dan anak. Wajahnya terlihat awet muda dan tak kalah jika disandingkan dengan pelaku seni pendatang baru yang muda-muda. Lantas apa tips pria yang karib disapa Kirun itu agar selalu tampil awet muda? Gak ada Mbak. Ya kalau tips, kalau saya nggak tahu tips awet muda tuh apa Mbak. Tapi yang saya jalanin adalah ya pola makannya yang benar gitu, makannya yang benar juga gitu. Walaupun saya sendiri makannya nggak benar gitu ya,
Tapi memang kelihatan awet muda itu memang udah kedorlo ya, memang udah dari sananya. Terus tapi yang pasti kesehatan penting gitu. Dan ngerawat kulit juga penting gitu. Walaupun lu cuma dengan air juga gitu ya, tanpa memakai produk, itu sih sebenarnya nggak apa-apa juga gitu. Lu jadi aware sama tubuh lu, memang harus bersih gitu. Tapi lebih baik lagi ada sesuatu yang ditambahkan untuk bisa menjaga kulit lo gitu, bukan hanya ngebersihin tapi ngejaga dari segala macam yang kotor atau sinar matahari atau apapun itu juga harus. Nggak tahu emang begini, gue juga bingung. Lu nanya sama gue juga nggak tahu jawabannya. Ini rambut saya banyak ubahan ya kan, stres kan gitu. Jadi ya genetik juga bisa gitu, karena banyak yang bilang juga kan nyokap gue awet muda gitu. Jadi ya mungkin nurun ke anaknya, alhamdulillah. Bahagia lah ya Pak. Olahraga dan asupan makanan yang berkualitas itulah yang membuat wajah pria kelahiran tahun 1987 itu tetap awet muda. Apalagi Ricky bukan pria yang kerap datang ke tempat perawatan wajah. Main bola, lari, sepeda, yang lagi rutin sih itu. Sepedahan udah kemarin, sekarang lagi suka jalan, lari sama main bola. Kalau replay, gue belum pernah olahraga yang lebih dari kayak 3 jam gitu. Jadi kayaknya gue sekali apply. Yang paling menarik adalah jarangnya tampil di layar kaca, lantaran Ricky merupakan salah satu karyawan sebuah perusahaan. Suami dari Herfiza Novianti ini sudah tak lagi mengambil job di industri hiburan tanah air dan memilih untuk menjadi pekerja kantoran. Lantas benarkah Ricky benar-benar telah meninggalkan dunia hiburan tanah air yang telah membesarkan namanya? Enggak, siapa bilang, gue justru masih ada di sosial media, itu kan dunia hiburan juga ya. Ya kenapa-napa ya, melanjutkan hidup bro. Melanjutkan hidup ya bang? Hah? Iya. Bukan, karena gue ada satu produk keluarga yang memang dipegang. Dipercayain ke gue untuk megang produknya gitu. Itu ya bang, bukan mewariskan. Enggak, itu bukan perusahaan nyokap gue, maksudnya kita bikin baru gitu. Terus gue disuruh gitu, dipercayain untuk coba jalanin. Artinya rehat dong dari dunia hiburan sejauh ini? Nggak juga, film gue baru tayang kemarin. Ah, lu nggak update lu. Ini kabarnya udah setahun nih bang nih. Kata siapa? Nyambi dong? Gimana bang? Oh, kalau kantor iya. Nggak nyambi dong. Gue nggak ada nyambi, semuanya jadi bukan side job gue, semuanya jadi prioritas.